Iril mauti la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah, dengan segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini, walau dengan cuaca sedang mendung, tapi dengan kesemangatan kita untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah akan tujukan kepada kita barokah kehidupan di dunia sampai di akhirat kelak. Kemudian, alhamdulillah, untuk pagi hari ini akan kita laksanakan praktek pengurusan jenazah siswa kelas 7 Putri Pondok Pesantren Al-Muqaddasah Kuningan, Jawa Barat. Kepada Qadimul Mahad Kiai Adi Muammar, kemudian Dewan Asadid, kemudian pemateri Al Ustadz Eo, kemudian santri putra dan putri, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini, mempersingkat waktu, ada beberapa susunan acara, diantaranya pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dan peresmian oleh Pak Kiai. Yang ketiga, proses pengurusan atau praktek pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara yang pertama kita berlanjut kepada acara yang kedua, sambutan sekaligus peresmian dan prakata tentang praktek pengurusan jenazah yang akan disampaikan oleh Qadimul Mahad Kiai Haji Adi Muammar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama mungkin yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidz, seluruh staf pengajar, seluruh staf pengajar Pondok Pesantren Al-Madani, asatidz wal ustadzat, begitu juga tak lupa para kerabat, santri putra dan santri putri yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberkahi kita di setiap waktu dan keadaan. Kemudian tak lupa jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan kekuatannya lah kita bisa berkumpul di sini. Begitu juga salawat dan serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk mempersingkat, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pengurusan jenazah ini praktek pengurusan jenazah dimulai dari awal sampai akhir. Ini adalah suatu program tahunan atau menjadi praktek amali kelas 6 KMI dan kelas 7 KMI atau siswa akhir di Pondok Pesantren Al-Muqaddasah. Kemudian apa yang kita praktekkan ini sebenarnya sudah dipelajari. Apa yang akan kita lihat ini sebenarnya sudah ibarahnya mungkin sudah dibaca, keterangan Ustadz juga mungkin sudah disampaikan. Tapi kadang-kadang apa yang diterangkan mungkin tidak terlalu paham, atau kadang-kadang meskipun sudah paham tidak bisa untuk mengamalkan. Artinya kadang-kadang tidak sesuai
bahkan ada sedikit perbedaan atau ikhtilaf di dalam wajar kalau di dalam fikih ada ikhtilaf. Kalau fikih tidak ada ikhtilaf makanya namanya bukan fikih. Fikih itu pasti ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Maka begitu juga di dalam proses pengurusan jenazah ini juga ada nanti beberapa perbedaan. Bahkan mungkin satu tadi perbedaan pendapat dari para ulama, bahkan ada beda daerah, beda cara. Di Purwasari mungkin seperti ini, insya Allah kalau di Purwasari, insya Allah alhamdulillah kita kedatangan guru kita ini, insya Allah. Kang Eyo yang kalau di desa ini sudah terkenal, Kang Eyo, insya Allah beliau adalah termasuk sudah ahlinya atau beliau memang yang bertanggung jawab di desa Purwasari ini yang mengurusi tentang masalah pengurusan jenazah dari awal sampai akhir. Kemudian tadi mungkin nanti ada sedikit beberapa perbedaan. Mungkin ada di sini ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut atau dari daerah-daerah yang lain di Ciamis, tidak sama. Tapi insya Allah perbedaan ini tadi kita lihat di sini perbedaan hanya sedikit perbedaan saja, versi-versi yang mungkin apa yang kita temui di luar pun itu apa yang dilakukan oleh guru-guru kita di luar atau pengurus-pengurus yang mengurusi jenazah di luar itu memang mereka juga punya landasan atau artinya mereka juga bersanad apa yang mereka pelajari ini juga dari guru-guru mereka terdahulu atau dari apa yang mereka pelajari dari orang-orang terdahulu. Baik, insyaallah kalau kita buka praktek amali pengurusan jenazah di Pondok Pesantren Al-Madani pada hari Kamis tanggal 9 Januari bertepatan dengan tanggal hijriahnya tanggal 8 tanggal 9 tanggal 10 bulan Rajab 1446 Hijriah. Insyaallah kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mungkin sedikit nanti ada penjelasan. Saya sedikit buka materi ini, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ayo, dilanjutkan oleh Ustaz Ayo, kemudian akan dibantu dengan jajaran pengajar di sini, para asatidz di sini, Ustaz Soim, kemudian dengan Ustaz Zikri dan Ustaz ini. Yang pertama, tadi bahwasanya kematian ini kan seperti dikatakan bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Mana kematian ini bahkan lebih pasti datangnya daripada matahari terbit dari timur. Kematian ini pasti akan datang. Di dalam proses ini tadi dikatakan bahwasanya apa yang harus kita urusi? Yang pertama, proses pertamanya ya. Sebelum nanti ke pemandian jenazah, ada yang pertama itu adalah bagaimana cara untuk menghadapi orang yang sakaratul maut. Ini saya akan baca di sini langsung saja. Bagaimana sih caranya ketika kita menghadapi misalkan tetangga kita, keluarga kita atau siapapun dalam keadaan sakaratul maut. Artinya yang pertama, misalkan ketika seseorang wafat misalkan dalam keadaan najah atau ketika menjelang wafatnya nazah sakaratul maut, yang harus dilakukan itu yang pertama di sini seorang mayit, orang yang mayit lah, kita mayit atau calon mayit ya. Seseorang masih disebut seseorang karena belum mati, belum wafat ya. Ini diusahakan itu ditidurkan, kemudian pilihan yang utama ditidurkan bagaimana, yaitu ditidurkan dimiringkan ke arah kanannya, dimiringkan ke arah kanan, ke sisi badan sebelah kanan. Praktekkan aja. Coba langsung praktek aja.
Kalau ada mah di atas ya, apa namanya di atas. Ah di sini di sini. Yang pakai celana jangan pakai sarung. Yang pakai celana yang pakai celana. Yang pakai celana kan? Ini aja nih. Angkat sini kan? Apa? Gak apa-apa ya? Angkat sini kan? Gak apa-apa. Pakai sendal kan? Mana sendal? Gak apa-apa. Kan ini mah tidak dibungkus. Ini tidak dibungkus. Coba upper di sini dulu. Video. Di kepalanya di sini. Hadap kiblat. Ini kepalanya menghadap kiblat ya. Misalnya. Dimiringkan ke kanan, ini tangan sebelah kanan. Kelihatan? Coba ininya diawaskan dulu. Diawaskan dulu. Ini aja diawaskan supaya kelihatan. Ini dimiringkan ke kanan. Tadi kan dikatakan di sini bahwasanya apa namanya ditidurkan kemudian dimiringkan ke sisi bagian sebelah kanan. Kemudian menghadapkan wajahnya ke kiblat ya. Ini tangan kanan. Jadi dimiringkan seperti ini. Dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak bisa dihadapkan, misalkan tidak sebelah kanan, di sebelah kiri pun bisa. Penting dimiringkan. Saya ini lagi nazak nih. Misalkan kalau tadi tidak bisa dimiringkan, tidak bisa diapakan, diterlentangkan tidurnya seperti ini. Tidurnya diterlentangkan, wajahnya dihadapkan kiblat, mukanya, wajahnya, kemudian juga kakinya. Kakinya misalkan seperti ini, tidak di seperti ini, diluruskan, ya. Kemudian tangan kanan kanan di atas dihadapkan ke kiblat, kepalanya diangkat, artinya dikasih bantal. Ada bantal? Normal. Ya, ada itu. Nah, dikasih bantal. Ini kalau masih di kamar. Masih di kamar, dikasih bantal menghadap kiblat. Sedang sakaratul maut, sedang sakaratul maut. Sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bukan ditonton ya. Bukan ditonton, maka orang yang datang, yang menyebut orang yang sakit ketika sakaratul maut, apa yang diharuskan dia baca? Sebenarnya kan di sini dikatakan bahwasanya itu kan ditalqin ya. Ditalqin, dibimbing mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan terlalu keras teriak. Bukan zikir jahar. Katakan dengan lembut. Mereka ini sedang sakaratul maut. Jadi jangan sampai berteriak-teriak. Jadi dibimbing untuk mengucapkan dengan lembut mengucapkan syahadat. Dibimbing dengan lembut, tidak dipang dari bangsa. Kemudian yang lainnya di sekitarnya apa disunahkan ya? Yaitu untuk membaca ya. Yustahabu ayyuqra'a indahu suratu Yasin, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, iqra'u ala mautakum Yasin, ayman hadarahu al-maut wa li khabarin gharibin ma min maridin yuqra'u indahu Yasin illa mata. Jadi dibaca Yasin. Nah, setelah itu di sini ada juga sebagaimana diceritakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, sering kita dengar bahwasanya ketika orang yang akan nazar atau yang akan ketika nazar dan menjelang wafatnya, sering kita dengar bahkan ya,
dalam hadiah amal dan kitab-kitab yang lain, bahwasanya ketika menjelang wafat akan mengalami kehausan dan akan datang kepadanya syaitan menawarkan air. Ini masyhur ya, datang menawarkan air, akan diberikan si mayat tersebut atau calon mayat itu air, seseorang itu air dengan syarat harus meninggalkan iman, kan? Maka termasuk di sini disunahkan ketika ini diberikan minum air, bukan kopi ya. Dikasih minum air. Dikasih minum air bukan disuruh nyedot. Bukan disuruh nyedot. Dikasih minum pakai sendok atau pakai apa? Masuk. Kan? Jadi jangan ditanya, "Baik, mau minum apa?" Jangan ditanya mau minum apa. Mau minum apa baik, tapi kasih itu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab. Jadi disunahkan untuk memberikan Setelah itu, misalkan tiba ajalnya datang, kematiannya datang, wafat. Tidaknya sudah wafat. Apa yang dilakukan setelah wafat nih? Kalau orang kan bingung ya, ini mau ngapain? Orang di depan kita sudah meninggal, sudah bukan, ya sudah dikatakan sudah tidak bernyawa, sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini dikatakan bahwasanya yang paling pertama dilakukan tutup matanya. Biasanya mayit ketika wafat karena sakitnya ya, ketika dicabut nyawa maka matanya terbuka. Maka ketika matanya terbuka, yang harus dilakukan ditutup. Adanya Bismillahirrahmanirrahim, ditutup. Sudah ditutup untuk perem-perem. Masih kebuka. Gimana nih? Sudah ditutup gini, ngebuka lagi. Apa yang harus dilakukan? Jangan takut. Nah di sini dikatakan bahwasanya ketika mayit misalkan tidak pejam matanya, dikatakan bahwasanya di sini ambil air hangat, bukan air panas. Air hangat, kain, ambil kain, kasih air hangat, diusapkan di matanya. Belum juga tertutup matanya, apa yang harus dilakukan? Tarik kedua tangannya, dua kakinya bukan gini kan, maksudnya dari kemudian ininya terus misalkan dalam posisi si mayit ini kan, si mayit sudah sebenarnya misalnya sudah ditutup, kemudian ininya tidak kaku. Ada misalkan kita menemukan mayit misalkan tiba-tiba mendadak atau wafat di kamar mandi atau di tempat lain, sudah lama baru ketahuan. Biasanya kalau sudah lama baru ketahuan, bukan kaku. Maka dipindahkan dulu, ditempatkan di mana? Si mayit ditempatkan di atas tanah, maksudnya lebih tinggi daripada tanah. Jangan ditaruh di bawah, ditaruh di ranjang, ditaruh di kasur, yang penting lebih tinggi daripada tanah. Kemudian, jadi ketika si mayit kaku, apa yang harus dilakukan? Otomatis direnggangkan. Misalkan kaku tangannya tiba-tiba gini. Apa yang harus direnggang? Direnggang di
direnggangkan supaya bisa diluruskan. Kemudian mungkin dalam suatu kasus sudah diluruskan nggak bisa tiba-tiba gini terus nantinya. Kalau di sini dikatakan disemprot dengan cuka. Disemprot dengan air cuka. Disemprot dengan air cuka. Disemprot ya, bukan disiram dengan air cuka. Disemprot dengan air cuka. Misalkan sebelah sini ya. Supaya dilemaskan, direnggangkan dan dikembali. Kemudian ada yang lupa. Tadi setelah matanya ditutup, biasanya mulutnya terbuka. Ambil kain atau ambil tali diikat. Bukan terapi ya, tapi nanti bukan. Tapi nanti bukan terapi. Ada surat? Ya, sobat, baik. Di tali ya. Tidak usah kencang-kencang. Tidak usah sampai dipaksa kita. Dari biasa saja. Tali lame ininya tertutup. Di tali biasa. Dari dagunya. Ditarik, tidak usah kencang apalagi sampai 2 kak. Setelah itu yang dilakukan setelah itu selesai. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian ini si mayit misalkan ini mau proses dimandikan, dibawa si jenazah ini ke tempat pemandi. Di tempat pemandian, apa yang harus dilakukan? Lepaskan pakaian. Lepaskan pakaiannya gimana? Belum lepaskan, ditutup bukan dengan kain putih, tapi kain luar. Supaya apa? Supaya aura si mayit tidak kelihatan. Ditutup. Kalau ditutup, kemudian dilepaskan baju. Kemudian setelah dilepaskan, posisinya di mana kalau misalkan susah tiba-tiba dilepaskan bajunya? Boleh dipotong dengan syarat harus diizin. Syarat izin kepada ahli warisnya dan bukan ahli waris. Artinya warisannya yang belum ditetapkan yaitu siapa? Anak kecil. Jangan izin ke anak kecil, tapi harus izin ke ahli warisnya yang lain. Tadi setelah pakaiannya dilepaskan, tadi kan si mayit ini ditutup dengan kain yang tipis ya, bukan selimut yang tebal. Kain yang tipis, kemudian berwarna tidak diusahakan tidak berwarna putih. Kemudian di mana harus diarahkan, diletakkan jenazah ini, diletakkan kemudian dihadapkan ke kiblat. Ya. Misalkan dihadapkan ke kiblat, jenazah atau si mayit ketika tadi sudah diurus wafat, maka dihadapkan ke kiblat dan dikasih bantal. Kemudian setelah ditutup, sudah seperti ini ya kakinya ya, tangannya sudah seperti itu menghadap kiblat, kemudian ditutup, belum dimandikan, ditutup, taruh sesuatu barang di atas perutnya, kurang lebih 2 on, dengan 2 kilo, lalu di atas seperti ini, untuk apa? Supaya tidak kembung dan
keluar keluar angin. Gitu. Dimohon jangan terlalu berat, pokoknya ada supaya menahan perutnya supaya tidak tembung dan keluar angin. Setelah mayat seperti ini sudah mayat. Apa yang disunahkan? Kalau punya wangian disemprot. Semprot sekitar. Disemprot wangian di sekitar atau di sekitar mayat. Kalau punya hutangnya cepat dilunasi. Jangan lupa diumumkan bulan wafat. Ya, Ada yang meninggal langsung diumumkan. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW terpisah, ya. Jadi ada pengumuman, diumumkan bahwasanya si bulan telah wafat. Itu secara singkat. Nanti diteruskan, boleh nanti langsung dimandikan atau bagaimana, atau mungkin ada tambahan dari Kang. Kalau dari saya cukup sini sekian. Tambahannya insya Allah dari Kang Emil, kurang lebihnya mohon maaf. Allah akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan beberapa sambutan dan materi secara singkat oleh Ketua Mahat. Selanjutnya acara inti yakni prosesi praktek pengurusan jenazah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Samyan. Kepada beliau kami persilakan. Ya, sebelumnya pembagian tugas terlebih dahulu. Yang pertama pemateri yakni Al Ustaz Kiai Samyan, kemudian mayit yang dimandikan Ihsan Jundi, kemudian asisten proses pemandian Ibrahim Khalid Haikal, mayit yang dikafani Sidqi, asisten proses pengkafanan Ibrahim Fahri Kholis, asisten proses penyolatan Ibrahim Raihan Hasbi, asisten proses penguburan Ibrahim Alif Ahmad Akmal, kemudian dokumentasi Ustaz Rijal dan Habib. Baik. Naung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya hadirun usilam kita Allah wa ta'atihi la ilaha. Para asatid sadayana, para santri yang dihormat dan muliakan. Langsung wajibnya. Tambahan menawi tadi disebutkan mengenai cara menghadapi orang yang sudah mati. Nah, kadang-kadang kita di lapangan dipanggil orang, tahu-tahu ujung ngarengkol gitu kan, sudah mati maksudnya nggak ketahuan. Nah, cara menghadapinya barangkali ini tambahan aja bersama tadi. Nah, yang pertama, apabila kita menemukan seperti itu, berarti jelas itu udah meninggal ya, udah jelas meninggal. Apabila belum jelas, misalkan kita masih ragu, ini orang udah mati belum gitu kan. Nah, jadi yakinkan dulu sebelum kita memproses, kita yakinkan bahwa orang ini udah mati, udah meninggal, harus yakin. Jangan sampai kita memandiin, tahu bangun lagi gitu. Yakin dulu, ini orang udah mati, udah meninggal. Nah, kemudian apabila kita melihat bahwa ini matanya melotot atau terbuka mulutnya, maka langsung dipejamkan seperti tadi ya, dengan baca sholawat atau istighfar, memohon ampunan kepadanya dan bersangka baik.
Kemudian mengikat tadi dengan kain itu sunnah, ya, sunnah. Jadi jangan sampai mulutnya terbuka dibiarin, itu akan masuk angin dan supaya tidak kembung itu ya sunnah seperti itu. Namanya disawat namanya. Disawat. Terus setelah itu dikiblatkan seperti tadi. Boleh seperti kan tadi upami ngalir ngidul, berarti kepala di paling kanan dan namanya utaranya di utara dan kaki di selatan. Kemudian tadi diataskan daripada lantai. Kemudian tadi disedekapkan tangannya seperti orang yang lagi salat ya, seperti salat sama. Kemudian boleh. Kemudian setelah itu menutup dengan kain seperti tadi, dengan kain. Dan mengumumkan ke masyarakat bahwa si korban udah mati, udah meninggal. Kemudian sehingga dari sana itu otomatis kalau udah diumumkan orang tetangga itu pasti ada yang ngambil katil, ada yang ngambil untuk pemandian, itu otomatis pasti orang-orang atau tetangga pada datang gitu. Kemudian seperti tadi ya di sebelum ini yang punya hutang itu segera keluarganya itu melunasi dulu kalau bisa gitu kalau ada. Kemudian tidak ada larangan bagi keluarga menciumi si mayat, boleh ya, ya. Ada yang seperti ketetapan seperti itu. Nah setelah beres, setelah itu, baru biasanya yang di lapangan, jadi yang didulukan itu menyiapkan kain kafan, ya, memotong dan menyusun. Setelah itu memandikan. Jadi jangan sampai banyak kejadian. Ada orang yang meninggal datang dari rumah sakit, ya kan? Datang dari rumah sakit tiba-tiba langsung di tempat dimasukin ke tempat mandian. Sementara kain belum disiapkan, belum disusun, jadi repot nantinya. Jadi kalau misalkan seperti itu, kalau datang dari rumah sakit, masuk dulu ke rumah dulu, jangan sampai tempat mandian, supaya tidak repot pengurusannya. Nah setelah itu, jadi kalau akan ada orang yang meninggal dari rumah sakit, kita masuk dulu ke rumah, bacakan yasin oleh keluarga seperti itu, sambil menunggu pengurusan pemotongan kain gitu kan, misalnya dipotong gimana, terus disusun, setelah itu baru memandikan. Nanti prosesnya gimana? Apa mau memandikan dulu? Apa memotong dulu? Oh iya, ada seperti itu. Jadi kita motong dulu, gimana motong buat laki-laki, kemudian bagaimana buat perempuan, cara menyusunnya gimana, sama. Coba bilang saja. Ini Ibrahim maksudnya yang paling dekat ini, yang jauh-jauh dekat. Oh iya gitu. Nanti kan Ini dibuka satu. Ada mundur gitu. Itu ada nama caketan. Ada kain, gunting, kapur baru, kemudian sabun, gitu. Kalau ingat wangi boleh. Kakar buka bajunya ntar. Jubah. Yang kecil aja katanya. Potongannya biar pas. Pecinya. Pecinya. Ini lagi yang dibagiin atau pengurusan kami. Dah. Langsung bareng aja. Kan kamu pecinya. Bareng dulu bareng. Buka aja pecinya. Di sini kan
Ya kurang geser pas kada terus. Enggak apa-apa kok. Ya biasanya udah biasa kalau udah meninggal biasanya posisinya kepala di sebelah utara ya, kaki sebelah selatan. Kalau misalkan jika memungkinkan berarti nanti kepala di sebelah timur berarti. Seperti ini ya cara untuk pemotongan jenazah ya. Siap karo hapus gitu. Haikal, pegang mic-nya dia. Jadi cara memotongnya yang pertama kita ukur seukuran mayit ya. Nah, kemudian ditambah 2,5 untuk mengikat ya, mengikat. Jadi walaupun nggak diukur apa dilebihkan untuk kaki dan untuk kepalanya dilebihkan juga ya. Ini yang nggak kelihatan nggak apa-apa. Nah, jadi seukuran mayit kemudian ditambah sekitar 2,5 jangkal atau nanti 1,5 meter. Oke ya. Jadi ditambah setengah meter ukuran mayit ditambah 1,5 meter. Ya. Nah, setelah itu digunting ya. Gunting boleh. Ujungnya aja langsung sobekin aja. Nah, biasanya biar cepat langsung disobek aja. Nah, ini biasanya untuk paling bawah 2, kayak gini 2. Mau yang sama? Yang sama ini aja. Ya yang sama aja. Diratakan. Nah, buat bagian yang paling bawah ini sama, ya samakan 2 lembar. Ini yang biasa dipraktekkan di kampung seperti ini. Ini buat laki-laki apa ya? Ya ini buat laki-laki dulu. Buat laki-laki dulu. Perhatikan kelas 5. Ini untuk laki-laki dulu ya. Nah ini sama 2. Beres berarti ya. Yang paling bawah udah beres. 2 kali. Kemudian membuat untuk baju kurung. Baju kurung sekitar 1,5 meter atau 160 cm. Baju kurung tuh komis ya. Kalau di Baju kurung. kalau di kita tuh komis. Ini kelas berapa? Ini kira-kira aja ya 1,5 meter. Biasanya segini saya potong. Untuk membuat baju kurung biasanya dibolongin tengahnya ya. Buat kaleng. Dilipat dulu. Dilipat. Ini dibolongin tengahnya ini. Jadi kalau kupanya gede lagi. Seperti ini, nanti dipotong ini. Sampai sapa. Nah ini pembuatan baju kurung ya. Ini untuk baju kurung. Nanti posisinya seperti gini. Jadi dilipat dulu kayak gini. Nanti setelah itu dibuka ya. Ini pembikinan baju kurung ya. Untuk putra atau laki-laki. Untuk laki-laki dulu ya. Setelah itu pembikinan tadi yang paling bawah ya 2 lembar, kemudian baju kurung, kemudian sarung hampir sama 1,5 meter atau 1,60 meter. Sampai pas kaki Mas. Jangan beda di sana. Ini aja ya.
gambar aja ya. Ini untuk sarung ya. Sarung ijar ya sebutnya. Nah setelah ini tadi yang ini, kemudian baju kurung, sarung. Nah ini baju masih gini, ada tambahan lagi. Nah, ada tambahan lagi, yaitu pembuatan. Kalau untuk laki-laki disebutnya sorban, kalau buat perempuan kerudung ya, kerudung imamah. Ya. Buat imamah. Tapi imamahnya di sini biasanya nanti dipakai. Semua pembimbingan ada apa? Ada tali, ada imamah dan kawat. Iya. Jadi supaya nanti jadi untuk hati-hatian setelah dimandiin, setelah dibungkus keluar lagi, jadi iya supaya tidak bocor. Berarti ini pembikinan ini buat kerudung ya. Itu aja tuh. Sorban aja. Kemudian baju tali gimana? Tali kalau orangnya kecil biasanya saya pakai 3, yang pendek atau kecil 3. Kalau misalkan orangnya gede atau tinggi biasanya pakai 5. Belum pernah pakai 7. Lemper itu Bapak. Mau dicekrek ya Pak. Ini nggak kasih ini Kita cara bikin sawatnya. Jadi bikin cawat ada cawat aja. Cawat kayak itu. Dalam. Ada yang bikin apa asal aja, Cuman kain gini, ada yang pakai tali juga, diatur aja ya. Yang Biasanya pakai tali. Lima aja tetap pakai 3. Biar tahu yang ini ya. Dia prakteknya dia belum tahu gitu. harumnya 5. Ada yang panjang, yang pendek 2. Yang pendek 2 buat yang atas dan yang paling bawah ya. Kemudian dari 2 lagi buat ini kaki dan kepala, buat perut. Musa. Sini Musa. Musa. Musa sini. Musa. Musa. Panjang biasanya kalau orang gede ya, Bapak bikin 2 aja ya. Enggak apa-apa tuh tadi itu sama. Baru 2. Panjang.
biasanya kalau ada sisa dari pemotongan kain, ada yang digunting-gunting, ini buat apa? Buat nyebokin atau buat gosok-gosok, ini dipotong-potong. Dipotong-potong apa nih? Ada plastik, ada tangan plastik. Jadi biasanya yang udah berjalan, ini bisa lebih, ini dipotong-potong atau potong mau 7, mau 9, mau berapa, ini bisa dipotong-potong. Jadi disediain ini untuk memandikan nanti. Kemudian kan penyusun unggul. Susun dulu ini biasanya. Ini kalau lagi praktek kita harus cepat biasanya. Ini kan kadang-kadang kita langsung dimandiin, ini langsung belum disusun juga. Jadi harus cepat ya. Nah, ya kemudian ini cara menyusun dulu buat laki-laki ya. Nanti ini kalau buat perempuan mah kurang ini. Lain lagi nanti. Sekarang terusin, udah ngerti ya cara memotongnya? Insya Allah paham ya. Nah kemudian cara menyusun kain kafan yang paling bawah berarti tali, ya tali. Yang paling atas berarti ini biasanya sebelum kain itu kan ada kasur ya, kasur dulu, kemudian sinjang giginya. Sinjang kaki ibu-ibu biasa panjang. Nah, kasur, kemudian sinjang, baru tali yang paling atas yang pendek, yang paling bawah juga pendek ya. Kemudian ini berarti dada ya, ini dada, ini perutnya, ini ukuran yang orang gede ini mah. Kemudian yang ini sedikit sebetulnya ini buat betis ya. Ini kalau pakai tali 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasanya dipakainya buat orang yang tinggi, yang jangkung atau yang gede. Ahmad. Kemudian setelah tali, kain yang 2 tadi ya, yang ukuran si mayit yang ditambah 2 jengkal ya, atau 1,5 meter. Di sini yang dipanjangkan. Nah ini pemasangan ini, kalau orangnya lebih gede berarti nanti dilebarin di sana. Kalau orang yang kecil ya cukup ini aja. Ya. Jadi ini intinya tetap ini dianggap 1 sebetulnya, karena pakai 2 ini untuk melipat gitu, untuk melipat. Jadi misalkan orang yang gede jadi lebarin terus kan, supaya terlingkup ya. Nah setelah ini kan ini 2 ya. Kemudian sorban. Nah ini biasanya ditaburi dengan apa? Dengan kapur barus. Ya setiap lipatan ini ditaburi dengan kapur barusnya. Ya. Kapur barus nanti. Ada. Iya. Sudah cukup ya? Dimasukin semuanya. Nah setelah ini beres, ini paling bawah, kemudian ini lalu, ya. Kemudian baju kurung. Ini yang sobek biasanya sebelah sini. Ini seperti di bawah di punggung ya, lebihkan baju. Nah, atau lebih. Ini berarti nanti lepas kayak gini. Ini kan kepala, kemudian ini masuk ke sini seperti gitu nantinya. Nah, jadi kepala sini.
Ya, nanti masuk. Ini ada sorban atau kerudung di sini, kemudian baju kurung, bawahnya ini sarung. Ya, hijarun. Kemudian cawat ya. Akhir cawat, kemudian kapas. Cawat itu musalas, tahu nggak? Tahu. Nanti dibungkus pakai cerita gitu. Paham ya? Salah. Nah, setelah ini baru dipasang kapas ya. Ini udah paham ini? Susunannya. Pertama tali, kemudian kain yang paling bawah yang paling besar, kemudian sorban, kemudian yang paling atas ini baju kurung, ini sarung. Kemudian yang paling bawah, paling dalam berarti, kemudian ditaruh pasur barus, kemudian kapas, boleh di sini. Nah, setelah ini berarti kita memandikan biasanya, ya kan? Udah beres, memandikan, setelah mandikan nih. Ini berarti buat laki-laki seperti ini udah. Berarti nanti gimana cara membungkusnya? Nah. Gimana praktik ini dulu satu-satu? Ini kan udah laki-laki ini. Dengan perempuan dulu, berarti bagian perempuan apa gimana nanti? Langsung. Masih menerangkan yang bagian perempuan nanti aja. Kan baru laki-laki aja nih. Nah, nanti berarti tambah 2 kain lagi. 2 kain lagi. Belum selesai. Nah, gimana? Mau memandiin? Langsung aja. Berarti sekarang bungkus dulu ya. Bungkus dulu nanti. Sekaligus ngebungkus berarti Putra terpotong. Nah, ini beres disusun, kemudian digotong Mak, yang main yang ini. Mayitnya mandiri ini. Mandiri ya mau mayitnya apa? Bismillah. Percaya aja hidup lagi. Terus. Bismillah. Kepalanya ke Nah, ini kan digotong ya, digotong nanti ini pas ini berarti kurang sini. Kurang sini deh. Nah, ini pasang kepala di sini. Mayitnya mandiri banget. Sini sini. Di situ berarti. Di sini dulu. Coba cara menggotongnya cara. Di sini tidak. Bandingin dari sana. Guling. Jangan gotong siapa aja. Sini dulu. Mari gotong. Mana tadi yang kapan itu? Dudukin. Ngapain? Kalau orang yang gede biasanya ya 4 orang juga cukup. Kalau yang tipis orangnya terus maksudnya ikut 3 orang juga. Ahmad Solis. Sini maju. Ahmad Solis. Ya. Coba digotong coba. Rehan. 3 orang aja. 3 orang. Ya. Ada yang bagian kaki, bagian tengah, dan bagian tidur. pundak kepala. Sebelah mana?
Di sini semuanya jadi satu arah. Dilihatin nih. Cara mengangkat kainnya. Yang kepala dulu. Kepala dulu. Mungkin ke leher satu ke atas. Nah, ini. Pundak. Enggak bang, enggak. Ke bawahin. Langsung diangkat. Akar lemas saja, akar lemas. Nggak ada aturannya kayaknya kalau ini mah yang penting. Nanti biasanya, ya ini kan biasanya nih, kalau dibawa biasanya orang-orang pada nongkrongnya. Jadi biasanya harus ditutup gini, orang bisa kelihatan yang enggak aja. Yang bagusnya itu setelah dimandiin itu dikasih kain bawahnya itu, kasih kain, kain basah atau kain ini boleh. Nanti hari karuhan kalau libur nama terus di pinjam, nah bawahnya akan kita kelihatan terbuka. Jadi bawahnya pantatnya itu harus ditutup juga pakai kain baru dilihat. Apalagi yang biasanya perempuan, ya, jadi orang lain. Nah setelah beres ini sudah pas ya, pas lubang ya. Nah, jadi masyarakatnya kadang kawis kumaha teh upami kadang kawis seperti dia buku teh ngiringan kadang kawis malah pamegat dia. Kumaha ngiringan mungkus kadang kawisnya. Nah posisi nu ieu nu nah, cara membungkus mayit kalau yang namanya jenazah itu udah beres jenazah. Kalau di keterangan ya jenazah itu apa artinya? Ada kata jenazah itu dari apa? Kalau udah beres sudah dimandiin mau dibungkus namanya jenazah. Kalau masih ini buat mayit gitu. Nggak tahu sih. Nah ini cara membungkus ya. Bungkus, nah ini biasanya tutup kayak ini. Jadi jangan sampai terbuka ya. Tinggal juga sama Balik dari terbuka. Nanti yang tutup itu hanya molonya aja. Nanti kalau semuanya begini. Nah ini kan sudah diangkat dari sana ya. Ini jadi orang nonton juga di dalam rumah kan kalau betah orang buat nggak boleh. Nah jadi biasanya ini diangkat masih ada ini kapasin dulu. Nah ini jari-jari ini sama dipasangin jari-jari ini dipasangin semua pasang. Kadang diikat, kadang enggak. Kalau jadi biasanya di sebelum tadi biasanya yang pertama pada yang kelewat. Ini yang pertama di ini berarti awalnya dulu ya. Ini di ini biasanya ya. Ini berarti dimasukin ke maluan sini. Kemudian kawat ini dibuka. Ya. Coba. Pakai popok. Kelihatan ya dari situ. Ngerti nggak? Ya. Bentar dulu. Nah, ini berarti baru setelah ini beres, ini di Kakinya kelihatan Jadi yang pertama itu dibukuin dulu. Bukin dulu. Ini dilapisi dengan Dengan kapas. kapas. Jadi kapas Kayak dulu, geser-geser baru ya. pupuknya Kalau pindah geser. lipat gitu. Paham ya? Allah. Paham ya? Ini bagian terpenting di sini biasanya. Ya, jadi ini takut-takut kalau udah beres ini keluar lagi. Nah, pokoknya pakai ini. Ini biasanya dipasang. Tutup dengan lutut. Sendi-sendi.
Setelah ini biasanya Ibaratnya ini nonton nih orang kampung nih. orang kampung di rumah ya. Langsung aja ini. yang paling bawah. Jar itu sarung. Ini kan ini berarti Ini kan ini sarung ya? Jar. Sarung. Ini dilipat. Ini. Ini sorbana. ambil Allah siapkan. Bismillah. Bismillah. Syahid. Sekalian. Tutor. Kamu ngerasain masuk katil gak? Saya udah. nah ini udah Ngerti ya? Ini cara memakai sarung kayak gini. Sarung mayat, sarung kalian magang. Ini udah beres berarti ya. Ada di komen Kiai. Baru aja. Kemudian cara memakai baju. Custom ini dipakai. Berarti di sini biasa ya. Dari semua ini keteknya, kemudian antara tangan dengan badan itu dikasih dikasih kapas. pas juga. Oh, setiap persendian. Kapas ini pakai kapas ya, solotnya dikasih. Ketek. Keteknya pakai kapas. Agak bau. Pakai MK. Ini pakai kapas. Pakai Rexona. Nah, katanya mau Jadi malaikat kulit yang sengit. nempel ke kulit itu harus kasih kapas. Tangan dengan tubuh itu Dikasih. dikasih. Yang nempel ke sini dikasih. Bisa juga. Kapas pep. Abdol. Kebul. Jadi nggak boleh emang kayak. Jangan lupa ini sedekap harus ya, jangan sampai ini lupa nggak disedekap gitu. Ini sama yang ini juga dikasih. Dalam kampanye lagi. Masih banyak ini. Nah setelah ini, Ya dikasih ya Pak. ya, ini biasanya setelah ini dan ya. Pegang, Oktar, pegang. Ini Pak dipasang dulu. Ini biar nggak nempel ya. Geli. Nempel. Nah, ini biasanya apa? Lubang hidung itu ditutupi juga. Hidung, Mulut nggak lama. Mata. langsung muka aja berarti. Merem kamu ya? Yang belum gede. Isrok anta. Nah, Hasilnya tak ngapa nih? ini lubang telinga juga. Kita kerja. Udah. Yang penting wajahnya mesti ditutup Ya, ya. tutup ya. Paham ya? Kasihan. Pakai headset. Ngapun. Sak telinga mah ditutup tuh. Telinga. Hidung ditutup. Nah, ini udah tutup ya. Beres. Nah, Pakai earphone. tutup pasang. Earphone. Tutup. Ini namanya komis yang dipakaikan ya. Ini komis. Miss. Itu masuk. Kismis. Korma. Pakai komis ya. Izar, komis, Mikos. baru Beda. Izar. Kalau perempuan sebenarnya ini sampai sini gini. perempuan nanti kayak kerudung biasa. Kerudung. Kalau laki-laki cuman Kerudung segi empat teh. ini berarti kurang sih. Angkat dulu. Izar, komis, earpod. Sekian. Pemasangan Korban ya. Tato. Nah, setelah ini beres, biasanya langsung. Oh itu di mana? Di mana? Itu lagi. Oh gitu. Jika naik haji wae. Haji. Ngomong. Hasbi. Bilang ya, kalau engkap bilang ya. Pasrahkan semua pada Tuhan. Piscok. Sebenarnya Pokoknya pisang lumer ya. Manusia. Nah, dari kanan kiri terakhir. Film ajang. Bali eta iya siapa Bali? Ustaz Umar. Bagus. jadi awan melipat itu yang dari kanan dulu, baru kiri, kanan kiri gitu. kalau nggak bilang jangan dipaksa beneran. Kali-kali. Talinya satu lagi Pak itu. Ngikatnya boleh Dari kaki dulu, boleh dari kepala dulu. Ya.
Ikat. Ikat lah. Oh, ini enggak terlalu ini. Ya, obat mereka sudah berobat aja. Akar. Lebih ya. Baik. Malinya gimana? Jadi cara mengikatnya nanti kan Dibuka lagi ketika dikuburkan ya. Jadi mengikatnya di sebelah Kiri mana? kiri mayit. Nah, sebelah kiri mayit. Mengikatnya di sebelah kiri mayit di sini. Ya. Kemudian setelah ini diikat, coba. yang rapi ini ya. Ini rapi. Allah. Jadi biasanya yang paling Oh, bawah itu yang atas itu setelah ini. Nanti Prit nggak boleh dibuka. toksik. ujungnya. Ya. Jadi ujung udah diikat itu nanti Ujung dari kita ini. dibuka. Jadi kayak dimekarkan gitu. Dimekarkan. Ya. Yang ini nanti cuma perbungkus nantinya. Meh mun gentayangan kan Kemudian anjlotna kali yang sendiri. kedua, Bisa jadi atuh. Misalnya pocong gentayangan teh meh sendiri. Jadi yang saya sama meh ini. Ayo mah ka Adidas teh peh. Ayo mana pakai Nike. Bajuna mah polo. di sebelah kiri sini ya. Ikat. Kurang proteinnya. Salatkeun kalian. Emang disalatkeun, boy. Kalau yang meninggalnya nggak punya kaki gimana itu ya? Astaga. Beneran pertanyaan yang baik. Bagus. Temen boga hulu kumaha? Atuh mal hirup atuh situ teh. Ya kan meninggal ieu. Untuk orang Banten. Berarti Untung orang Banten, coba orang kali deres hanyut. kan berarti itu pakai kami sendiri. Salah ya sendiri. Sendiri main kan semua. Ada suri. Zaman upcut. Yang pertama di kaki, kemudian di perut, Naik dulu mayit. kemudian di perut, di sini, dan di pas dada. Keep. Fokus lah. Penting kan. Ilmu di Kudu pegangan gue ya. Jadi cangkeng. Akar enggak? Akar. Wah, nih, woi. Ngap enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak tahu. Wah. Hidup lagi. Balik awas balik. Jadi ikatannya tuh di sini nih. Balik itu balik. Ini nih pocong tuh. Ikatannya di kiri. Iya pocong dia. Oh, bukan. Karena nanti kalau dikuburkan kan dia miring, nanti biar mudah lepas talinya. Nah, kemudian di ujung sama, bukan ya, bukan kayak tadi. Halo, paham ya? pertanyaan. Ya, paham, insya Allah. Berdiri nggak berdiri? Pertanyaan. Ini mau praktek ini lagi apa mandiin? Mandikan aja dulu. Pertanyaan. Sholat atau mandi? Mau, ini kan satu lagi buat perempuan gimana? Langsung aja. Selesai dulu aja yang laki-laki. Udah selesai. Udah selesai. Kalau beres yang perempuan, langsung di perempuan dulu ya. Ya. Gimana? Biar satu ini untuk tepat. Udah, dibuka berarti kalau sholat masih
Kita sholat sering praktek ya kan. Dapat amplop Kayak gini udah cukup, berarti hampir sama. Nanti paling kain aja yang perbedaannya perempuan. Coba dulu. Orang yang perempuan. Angkar sabar ya. Ambilin air. Haus. Air. sadat. Iya bener, ambilin air kasih. Beral. Es. Itu tuh di akuat. Tuh di belakang. Sampai jeruknya dibuka dulu. Kasih makan. Jeruknya bukan lagi. Latihan kerudung. Nah ini nih namanya pakai cawat semua itu ya sama aja. Latihan kerudung kan, komis, sekarang ikat sama. Imamahnya gimana? Nges balik ke sini sarua. Kami seru. Habis itu sarua. Komisnya seru. Bangkit dari kematiannya. Bangkit dari kematiannya. Naik dulu. Jadi tahir. Jadi tahan. Berdiri dulu. Nggak ada besek. Jadi Mau ada ditambah besek. kain lagi. Dan Ribu jadi. coba habis Gantian Reski gantian. Reski. Reski. Beda ukuran. Beda. Ganti Rehana tuh. Jelas. Kalau Rehan mulutnya dikapasin. Soalnya gak ada ciri. Mau partai sih mah. Oh ya. Oh. Sekarang tadi udah paham lah ya buat cara membungkus mayat laki-laki. Sekarang Perempuan. Coba sekarang konteksnya lebih ke sini. Coba laki. Yang penting laki-laki aja udah paham. Tali dulu deh. Tali. Nah sih. Biasa yang paling bawah tali yang atas ya untuk kepala yang pendek buat perut dan dada panjang sama. Bukan itu. Tali ketiga buat perut ya perut. Perut yang keempatnya buat ini Kelapar juga nanya. Betulnya Bisa jadi. sama dan betulnya diterima kelaparan. paling bawah sama. Cuma tadi yang sedikit perbedaannya sebetulnya. Nah ini sama kayak tadi. Enggak. Yang kayak tadi di samping. Samping. Yang ketiganya kan. Ini yang paling bawah buat. Nah, ini yang paling bawah. Kemudian yang ketiga sama, ukurannya sama seperti ini. Ukuran lain sama seperti tadi. Ya. Ini coba. Ini yang bagian ketiga. Tenang. Dipasang di tengah yang nomor ketiga. Nah, ini buat pertemuannya. Nah, setelah ini yang tadi bagi kerudung. Nah, kalau pembuatan kerudung buat perempuan yang saya sana. Nah, ini ya. Dibikin segitiga ya. Dibikin segitiga buat kerudung perempuan. Setelah itu kayak tadi
Iya, baju kurung dulu. Kemudian pemasangan sarung. Satu lagi. Kain satu Lagi kayak gini, tapi ukuran segini. Ukuran semeter setengah atau semeter 60. Nah, Yang agak panjang gede. Ada. Beda-beda. Mama biasa mungkin. Nah, jadi di antara baju kurung dan sarung ada kain lagi. Nah, ini baru yang Suka biasa di Raliman biasa. Yang buat laki-laki kan minimal 3 lapis, jadi 4 lapis. Yang ini tadi harusnya minimalnya 5, jadi 7. Sama lebih tebal biasanya kan. Jadi maksudnya supaya tertutup aurat. Ya. Seperti gini. Cara seperti tadi ya, udah paham, bersama lah. Digotong, kemudian dimasukkan ke sini. Tadi dapuri dengan ini juga pakai kapas, kemudian diikat. Ya. Udah paham lah, ya. Tidak perlu diulang lagi. Nah, tapi paling satu lagi. Ini buat Mbak pemasangan kerudung. Lagi. Bikin Abtar lagi, lagi Abtar. deh, satu lagi. Satu lagi Abtar. Tok. Tidur lagi. Jagoan mayatnya jalan sendiri. main nasi mah ngapanan mereka pasti ya kayak tadi ya. Betul. Setengah-setengah sih. Sekarang berang kali. Hah? Ya. Ditambah dulu. Sama paham lah. Ini komis gini loh. Ini biasanya kamu kapas segala macam gitu. Komis, biar gaul, daster. Cukur. Nah. Ini buat ini Ujungnya dilihatin ujungnya. buat ujungnya biasa. Bagus. Untung punya dia. Menjadi naik. Menjadi aing. Menjadi aing sebotak kerudung. Sudah. Mainnya nah. Kamu paham ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu nama sapinya. Mandi. Jadi pakai celana panjang enggak? Jadi pakai celana panjang. Aman. Nah, ini udah beres lagi ya. Cara memotong, cara membungkus. Awas deh. Pahlawan Arsen. Pahlawan Arsen. Beres. Bagian memandikan. Mayit, mandi.
Jadi kesiangan. Itu kan kayu kakinya tuh. Kayu kaki pinggir. Kayu kaki pinggir. Yang gede. Jadi baik itu. Bisa dibaik tinggal lidah. Orang jam. Baik itu. Jam lebih ya kan. Oh. Mana ada jam sekarang? Isan sini kamu cepat. Mandi. Ngajak ke dalam sini. Ada ikulin. Makan lagi. Jangan masuk angin nanti. Kebanyakan jeruk. Yang lain icon. Permintaan lagi kan udah mungkin gitu. Icon mandi icon. Upami memungkinkan tempat, biasanya upami sebenarnya kan halaman beda-beda ya tadi. Jadi upami lalu wasana kolongetan, ya maksudnya berarti di wetan kepalanya. Upami aina lalu wasana ngalir itu berarti paling kalah. Wetan kali ya rumen tadi orang Sulawesi. Aslinya pemandian disunahkan misalkan tadi seperti kata Mang Eyo, kata Suseyo, ketika memungkinkan, yaitu bagaimana mayit ini menghadap kiblat. Artinya menghadap kiblat di sini berarti kepalanya di timur dan kakinya di bawah. Itu juga sebenarnya ketika misalkan di rumah kalau memungkinkan seperti ini. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka arah timur, arah selatan, kepalanya di kaler gitu ya, ini di tidur. Jadi sekarang ini misalkan untuk supaya bisa kelihatan ya nyerong juga nggak apa-apa. Penting bisa Di bawah sama kan nyerong juga nggak apa-apa. Oh jemput istri boy. Jam 10 kan? Iya, sih tadi ke sana aja. Mayit hirup hese. Itu udah ada kopaya mayat mah. No, ya. Ketapel. Dan dalam pemandian itu kan yang bukan kerabatan suami, kecuali suami istri. Suami bisa memandikan istrinya dan istri bisa memandikan. Yang lain Kemana? Oh yang mana? Oke tuh, oh bener. Sok tuh. Dipakai nggak itu? Dia yang jual tinggi bisa. Gini mah kurang tah. Udah tinggian lagi. Oh ini dulu ya. Hijab dulu ya. Sama. Ini kan lebih tinggi. Pasang. Mayitnya masih dalam rumah. Ya, nanti dipanggil. Bapak kalau bisa hanya sudah boleh saja supaya kelihatan. Katanya boleh sebelah sana. Jom. Tahu alihkan tadi ya. Dibuka lalaunan ini. Tapi ya tanah kita di. Digantosnya. Ya biasa jadi setiap pemandian maksudnya ditutup, harus ditutup ya, jangan sampai ada aib atau gimana supaya nggak terlihat ya. Makanya orang yang memandiin itu yang amanat katanya, amanat maksudnya tidak ngomong apa-apa tentang mayit, kekurangannya apa ya. Tidak sarang ya, tidak transparan, pakai warna tidak sedikit lah, penting supaya tidak kalau saja lagi Ini dipasang ya, pasang semua, milik keliling semua ya, ini udah beres. Buka lagi. Tuh kan ini ketinggali atau dipasang kemana nih kali ini?
Praktek angkat jenazah dari situ ke sini. Angkat. Kuat kan? Sekarang angkat jenazahnya. Diangkat jauh, angkat sampai atas sama dia. Kita kalau jadi Mindoro tuis tamil judi. Jamil. Dijarati. Pindah ke yuk. Alhamdulillah. Kejauhan ya. Beneran itu. Ya, ini beneran. Ada rehan, saya juga mutlak, mutlak. Angkanya berapa? Matiin